Kita awali dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu qiraati suratil Baqarah fil bait. Ya, keutamaan membaca surah Al-Baqarah di rumah. Di rumah jemaah, ya bukan di masjid, ya di rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lagi-lagi yang meriwayatkan adalah Abu Hurairah, ya. Jadi wajar Abu Hurairah ini penghuni Masjid Nabawi, jadi kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad itu lebih banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Apalagi sahabat-sahabat yang kerjaannya berniaga keluar kota dan keluar negeri, tentulah kesempatan belajar kepada Nabi Muhammad sedikit dibanding sahabat Abu Hurairah yang tinggalnya di Ahlus Suffah. Tinggalnya adalah di samping masjid, ya di ruangan samping masjid, yang kehidupannya makan dan minumnya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namanya Ahlus Suffah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, ya. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, ya. Mengapa? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratal Baqarah. Sesungguhnya setan pergi dari tempat ataupun rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, jamaah rahimakumullah, ya. Surah Al-Baqarah, ya. Di situ keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Makanya biasanya orang-orang yang punya rumah baru atau tempat baru, ya, dibacakan surah Al-Baqarah, ya, supaya setan-setannya pergi, iblis-iblisnya pergi, jamaah rahimakumullah. Itu yang pertama, tentang fadilah membaca surah Al-Baqarah, ya. Kemudian hadis yang kedua, an Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian aku mendengar dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras sebagaimana ia bersedekah dengan terang-terangan, ya. Wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, ya, maka ia seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, ya. Artinya jamaah rahimakumullah, hadis ini, ya, menjelaskan tentang membaca Al-Quran itu dinilai sebagai sedekah bagi yang mendengarkannya. Karena di tempat yang lain dijelaskan, as-sami'u lil Qur'ani kaqari'ihi. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu nilainya sama dengan orang yang membaca, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau malas baca, ya, duduk di samping yang sedang membaca, jamaah rahimakumullah, ya. Tapi jangan sering-sering dengan alasan hadis ini nggak pernah mau baca Quran, ya. Kalau Ramadan misalnya kan pada semangat baca Quran tuh, ya, capek kan, daripada mulutnya kering gitu kan, capek akhirnya duduk di samping yang sedang baca Quran, gitu kan. Tidak, jamaah, ini bukan menjelaskan supaya kita untuk nebeng, tidak. Maksudnya ini adalah fadilah mendengarkan bacaan Al-Quran, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi seperti bersedekah. Yang belum sempat bersedekah, maka bacalah Al-Quran dengan bacaan yang nyaring supaya terdengar dan didengar oleh orang yang di samping kita, menjadi sedekah, jamaah rahimakumullah.